Thank you teman-teman sudah kembali ke channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kepada kalian tentang 5 aplikasi pengolah data gratis yang bisa kita pakai dalam mengolah data, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam penelitian yang teman-teman sedang lakukan saat ini. Langsung saja ya teman-teman. Pertama sekali kita berkenalan dengan aplikasi yang namanya JSP. Nah, aplikasi ini merupakan singkatan dari Jeffrey Amazing Statistic Program. Ini merupakan software analisis statistik gratis ya atau open source yang dibuat oleh Departemen Psikologi dari Universitas Amsterdam, Belanda. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini bisa kita gunakan dalam beberapa uji analisis statistik. Misalnya kalau kalian lihat di layar ini ada namanya feature. Teman-teman bisa lihat di sini beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk uji analisis dalam statistik menggunakan aplikasi ini. Ada deskriptif, ada t-test, ada ANOVA, ada mix model, ada regression, dan faktor. Kemudian sampai di bawah teman-teman ada visual modeling. Jadi cukup banyak ya. Dengan menggunakan JSP ini teman-teman pasti sangat terbantu dalam analisis data dan mengambil keputusan dari analisis yang kalian lakukan. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin install di device kalian sendiri, kalian tinggal pilih download ini. Kemudian di sini ada beberapa informasi teman-teman. Yang pertama ada khusus untuk Windows, ada khusus untuk Mac, kemudian ada khusus untuk Linux. Nah, kalau kalian menggunakan Windows silahkan download ini dan kemudian nanti install seperti aplikasi biasa ya. Kita bisa menggunakannya secara langsung seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita berkenalan dengan namanya RStudio. Ya, kalau kalian pernah dengar ini, ya ini cukup powerful untuk statistik dan merupakan salah satu software yang gratis yang bisa kita gunakan dalam analisis aplikasi penelitian seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di sini di layar ini teman-teman, RStudio ini juga menyediakan ya untuk Linux, untuk Mac dan untuk Windows. Kalau teman-teman pengguna Windows ya silahkan klik download ini ya, kemudian nanti pilih install R for the first time ya. Jadi teman-teman kalian bisa install langsung setelah mendownload dari link ini ya. Kalau kalian lihat bahwa link yang bisa kita gunakan untuk mengakses RStudio ini adalah rstudio.org. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan Tableau ya. Di sini mungkin kalian sudah pernah mendengar ataupun belum. Kalau Tableau ini lebih kepada bagaimana kita memvisualisasikan data untuk bagaimana tampilan data itu lebih menarik seperti itu ya teman-teman. Dan ini Tableau ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Yang gratisnya adalah teman-teman seperti lihat di layar ini, kalian bisa pilih produk. Nah, yang gratis di sini adalah Tableau Public ya. Tableau Public. Jadi teman-teman klik di sini ya. Kemudian nanti kalian akan ditampilkan jendela Windows seperti ini ya, Tableau Public. Kemudian kalian pilih go to Tableau Public. Ya, kemudian nanti kita bisa sign up for Tableau Public. Kemudian teman-teman pilih di sini ada diminta kita untuk mengisi nama pertama kita, nama terakhir, email dan membuat password. Kemudian setelah membuat nanti identitas diri ini, teman-teman akan mendapatkan link verifikasi ke email yang kalian daftarkan sehingga kita bisa sign in langsung ke aplikasi ataupun Tableau Public ini. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini mungkin sudah teman-teman lakukan atau sudah pernah teman-teman gunakan,
itu namanya ada spreadsheet dari Google ya. Spreadsheet dari Google ini versi online-nya dari Microsoft Excel menurut saya. Karena di sini kita juga bisa mengelola data. Misalnya kalau kalian lihat teman-teman, di sini ada saya buatkan 10 sampel, kemudian ada X, itu saya sebut sebagai variabel X, kemudian Y variabel Y. Di sini teman-teman juga secara sederhana kita bisa misalnya menghitung total dari variabel X berapa, kemudian total variabel Y berapa, kemudian maksimum dari variabel X ada berapa, kemudian minimumnya ada berapa, dan nilai rata-ratanya seperti itu. Dan itu bisa kita gunakan dengan menggunakan formula dalam spreadsheet ini seperti itu. Nah, misalnya kalau kalian lihat di total X ini merupakan penjumlahan dari C3 sampai C12 seperti itu. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengolah data. Untuk yang kelima, teman-teman, ini ada namanya PSPP Geniu Project ya. Kalau ini lebih kepada bagaimana software tersebut bisa kita dapatkan secara gratis ya, teman-teman. Dan ini bisa kalian lihat berbagai informasi yang ditampilkan ketika membuka jnu.org ya. Kemudian kalian bisa lihat softwarenya di sini, kalian bisa download di link ini. Kemudian kalau kalian mau melihat apa saja tentang dari GNU ini, ya kalian bisa pilih di About GNU ini. Ya. Dan sangat banyak informasi yang bisa kita gunakan di sini sebagai cara kita berkenalan dengan aplikasi gratis ini, teman-teman. Nah, itu 5 aplikasi yang bisa kita gunakan dalam rangka membuat ataupun mengelola data penelitian kita. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman dan semoga juga penelitian kalian dilancarkan dengan adanya aplikasi gratis ini. Jangan ragu menggunakannya teman-teman, terutama GSP, RStudio, Tableau, dan kemudian spreadsheet Google, kemudian GNU, karena memang ini sudah diberikan secara gratis dan open source kepada setiap penggunanya. Mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa aku berikan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.